Oke, jadi ini misalnya udah ada ya. Ini kita file, export, cat format, DWG. Nah, ini kita next. Export sheet-nya nggak usah dicentang, biar dia nggak bikin file kebanyakan. Kalau ininya nggak dicentang, dia jadi 2 file, 3 file, kadang 4 file gitu. Karena yang Hmm, per view itu dia jadiin 1 file sendiri. Nah, ini misalnya tak taruh di dokumen ya boleh A1 atau kayak 2018. Ini automatic. Oke, export oke. Nah, ini oke. Nah, terus kita buka tadi di dokumen kan ya. Dokumen mana barangnya? Project 1 harusnya ini nih. DWG. Nah, ini kalau kita ekspor biasanya sih langsung enak sih, langsung bisa di print gitu. Tapi kenapa ya? Kenapa kita mau ekspor? Ya, ini kalau aku mikirnya nge-hatch di itu aja sih, oh nge-hatch iya di iya DWP. iya benar 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 bisa bisa. Ini modelnya tuh. Dia tapi jadi itu ya, jadi kayaknya jadi bukan benda 3D deh atau benda 3D ya. Oh, dia benda 3D ya. Oh iya, tetap benda 3D. Oh, Oh, aku kira dia aku butuhnya tapi si kopnya itu nggak ini ya, nggak tapi ini apa kopnya namanya? keluar nih. Di layout tapi kopnya keluar tapi di layout. Oh, oh alah, oke oke Jadi oke. nanti dari layout kita ngeprintnya. Jadi kayak file, Oh, print, terus ini misalnya clock ya misalnya tadi kopnya A1 itu. It's, tadi kan kertasnya A1 ya. Terus ininya window. Nah, ini printnya ada di sini. Oops. Tuh. hmm. Terus kita coba preview ya. Nah, itu aduh ini masih hitam putih. Jadiin monokrom. Mana ya? Monokrom preview. Nah, itu. Oh, oke. Kalau 2D sih, kalau kalau Denah itu kayaknya sih keprintnya S2D sih. Saya ingatku sih S2D kalau Denah. Hmm, hmm, Kita coba hmm. ya. Coba level 1. Kalau aku biasanya tergantung view gitu sih, aku pernah nyoba sih. Kalau nggak salah Oh, tergantung oh view. gitu ya. Oh ya, Heeh. terus tadi itu misalnya kamu pingin ini aku nyoba dulu ya sebentar. Tadi kan kamu nanya itu ya, ngasih material ya biar bisa di hedge ya. Kalau nggak salah Iya. bisa, tapi harus per view. Jadi gini, misalnya architecture komponen, model in place. Ya ini kan bebas ya apa aja ya. Let's say misalnya apa sih roof atau floor lah ya. Oke, Hmm. floor 1 oke. Terus misalnya apa nih sweet blend. Sweet blend susah amat sweet blend. Ya udah deh sweet blend deh. Sweet blend misalnya ini ke situ. Sweet blend select profile 1, profile satunya, terus edit profile. Oh, profile 1 yang itu ya. Ini misalnya ini kotak, ya kotak itu deh. Ya gitulah. Terus habis itu oke, select profile 2, edit profile, misalnya kotak itu. Nah, ini sengseng lah ya. Oke, nah udah. Nah, ini kita punya benda kan. Ini masalahnya kan nggak bisa dikasih itu ya material ya. Di, di paint kan nggak mau ya. PT mau nggak ya? PT paint. Paint ini misalnya kasih apa nih brick. Oh iya dia nggak mau di paint. Tapi kita coba kita ini override. Override graphic in view by element. Terus ini surface pattern-nya kita kasih nih. Misalnya kita kasih apa nih? Oh, Konkret. Nih ya, ini nyoba aja, belum tentu berhasil. Oh bisa tuh, itu bisa, itu bisa. Tapi kayaknya harus per oke. view. Jadi ini kalau aku bikin view lain, kayaknya nggak keluar dia. Misal di level 1 itu ya, nah tuh dia nggak ada. Jadi di view ini aku harus klik Oh, kanan,
override lagi. Terus misalnya ini aku pattern konkret gitu, apply. Nah, ini malah nggak nongol. Oke, oh ini harus find. Nggak juga. Coba di 3D, di 3D udah nongol. Coba kalau di elevation, ini klik kanan, override by element, pattern, coba ya konkret, apply. Jadi mau. Tapi kenapa tadi di ini nggak mau ya? Apa karena terpotong kali ya? Ini terpancung kali. Jadi harusnya klik kanan, override graphic in view-nya bukan yang foreground background, tapi cut. Kan dia kepotong kan? Kemungkinan besar dia potong. Mungkin cut pattern mungkin. Oh iya, Terus iya. kita apply. Oh iya mau, bener. Karena dia posisi kepotong. Kalau ini kan posisi tampak. Iya, iya. Jadi kalau posisi tampak dia nggak mau. Tapi kalau posisi pas kepotong dia mau. Itu gitu bisa. Tapi harus per view. Kalau ini ya yang model in place ini ya, dia harus per view. Kayak gitu. Begitu kurang lebih. Gimana? Jadi maksudnya nggak ya mengurangi siksaan untuk harus ke-cat dan nge-head satu persatu itu. Iya sih. Iya, Aku kok apa kepikirnya nanti udahlah kayak gitu aja lah. Soalnya iya, dari kemarin nggak bisa masuk-masuk iya, iya, gimana. iya, iya, iya. Bisa kok di klik kanan nih override Iya, graphic iya. Oke, view-nya. oke, oke, oke. Oke ya. Jadi nggak usah kamu masukin ke cat terus kamu head satu persatu kayaknya sedih deh. Iya, emang. Jadi ini aja kalau udah gitu mah beres kok di sheet-nya ya itu kebawa kan di sheet-nya ke bawah. Terus ini misalnya tadi ini level satunya misalnya gitu. Nah, ini oke, kita coba ya ini kita ekspor deh. Harusnya yang ini 2D nanti. Ini file print export cat format DWG saya next. Ya ini bla 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 ini jangan lupa jangan dicentang. Oke. Oh, lagi dipakai. Tutup dulu. Lagi dipakai. Close. Oke. Ya replace. Terus ya di mana nih? Sini ya. Oke. Nah, ini kan ada nih dua nih. Nah, ini di model nih. Nah, ini nih. Ini 2D sini. Iya nih 2D. Iya, 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 iya. Satu garis ya kan. Kalau yang ininya kayaknya tetap 3D kayaknya. Oh, enggak juga. Ini 2D ini. Tuh 2D. Ini 2D kok. Tuh. Ini 2D juga. Jadi kalau 3D masuk ke ini jadi 2D. Masuk ke cap. Tuh. Ya. Ya bebas sih. Tapi ya pesan sponsor sih sebaiknya sih kalau daripada balik ke cat lagi kita coba beresin dulu di sinilah di ininya di anunya di apanya namanya di Revit-nya. Terus kemarin kalau nggak salah kamu nanyain yang pakai annotate itu ya. Jadi itu kita bisa ini misalnya di activate view. Aku di sini annotate itu ya pakai. Oh ya halo. Oke sebentar ya. Ini ada region. Waduh. Ada field region. Jadi ini kayak hatch di AutoCAD nih. Jadi misalnya aku kasih diagonal down, kotak. Nah ini kasih gitu. Manual banget ya itu ya. Ya ini AutoCAD manual. banget itu ya. Ini AutoCAD banget nih. Tuh. Oh, alah, Tapi bisa di kayak ya ini untuk hal-hal tertentu kadang kita pakai sih. Misalnya kamu pengen ngasih di sini temboknya tuh kenapa gitu. Nah terus ini kamu bisa override juga si hatch-nya ini bisa override juga. Kamu misalnya kasih projection lainnya kamu kasih warna-warni gitu. Colornya let's say red gitu. Terus misalnya ini patternnya misalnya mau putus-putus itu kita apply itu kan dia kayak ya kayak ini kayak orang apa istilahnya
AutoCAD lah. Benar-benar AutoCAD banget. Tapi di 3D mah nggak muncul lah ya kayak gitu. Nggak muncul. Jadi ini cuman di 2D doang. Gitu. Ya, itu 3D aslinya ini. Ini 3D asli, ini basic wall. Tapi kalau ini dia field region ini dia cuma di depannya aja. Cuman di view ini doang. Di level ini doang, di view ini. Ini view apa sih namanya? Oh ya, di view level 1 ini aja. Dia nongolnya di sini aja. Di tempat-tempat lain nggak nongol. Secara 3D dia nggak ada. Barangnya nggak ada. Cuman di view ini aja. Karena dia 2D. Sama kayak detail line. Kalau misalnya kayak line itu kan ada dua tuh. Ada yang detail line ini, annotate ini, detail line. Sama ada juga yang ini. Di architecture-nya ada yang namanya model line. Nah, ini coba kita lihat. Ya, ini yang hijau ya, yang model line nih. Sebenarnya dia bisa nggak hijau juga sih, dia bisa warna-warna lain juga. Tapi kalau yang ini dia nggak nongol. Tapi kalau yang model line ini nongol. Annotate pokoknya nggak nongol lah ya. Ya, kalau yang annotate dia nggak nongol. Yang detail line itu dia nggak nongol. Dan di 3D pun kita nggak bisa ngasih detail line. Tapi kalau di view yang kayak sifatnya tampak, kayak floor plan atau elevation itu, baru annotate itu nongol semua nih. Ini keluar semua menu karena dia bisa dikasih. Nah ini contohnya yang annotate yang ini. Teks kan juga sama. Teksnya ada yang ini, ada yang annotate, ada yang teksnya ada yang model text. Itu model text. Nah ini kalau di 3D yang model text ya nongol. Tapi kalau yang di ini nggak nongol. Ini. Gitu. Kalau di SketchUp kan semuanya ini kan model text kan. Semuanya model text dan model line gitu. Jadi kadang kita juga kadang harus tahu kapan harus kasih, kapan enggak gitu. Tapi kalau di sini kita ada yang dia nongolnya cuma di view dan ada yang nongolnya bisa di semua, di 3D dia nongol. Oke. Gitu. Oh ya, tadi misalnya nih aku kan baru nyoba nih annotate terus bikin kotak nih. Terus tadi nge-hatch-nya di mana? Annotate itu bikin kotak ini yang region ini. Oh yang region. Yang region. Oh, bukan detail line ya? Bukan detail line. Kalau detail line kotak ya kotak aja gitu. Ini pecah-pecah ini. Ini line, ini semua line. Tapi kalau itu yang region. Yang region itu ya ini bentuknya bisa apapun ya, nggak harus kotak ya. Oh, segi 5 apa itu atau ngikutin ini juga bisa kan? Pakai ini nih di apa? Iya. Ini bisa juga sih. Nah, terus habis misalnya udah jadi, ini kan hatch-nya udah ada bawaannya nih biasanya pilihannya. Ada pilihannya. Nah, ini kalau mau diedit lagi, kamu bisa masuk ke edit type-nya. Nah, ini masuk ke sini nih, pattern color ininya ada juga nih di sini nih pilihannya. Kalau misalnya, tapi pilihannya nggak sebanyak di CAD ya. Dia agak lemah dia di sini dia nggak sekuat CAD. Kalau CAD itu kan hatch-nya benar-benar kaya banget. Ini dia hatch-nya benar-benar cuma sedikit kalau di sini. Ya, nggak terlalu banyak. Tapi walaupun nggak terlalu banyak, kalau menurutku sih sebagian besar kita udah terwakili gitu loh. Kita misalnya butuh ini ada, pasir ada, yang sering-sering dipakai di CAD udah ada gitu. Cukup banyak kok. Maksudnya walaupun nggak sebanyak CAD tapi udah cukup sih kalau menurutku. Gitu. Terus nanti ininya kamu bisa duplicate atau rename atau apa. Iya. Gitu. Oke. Kalau di potongan itu tuh dia tebal tipisnya bisa diatur nggak sih? Potongan tebal tipis bisa diatur. Jadi ini misalnya aku bikin potongan ya. Nah ini di sini kan. Nah ini potongan itu untuk ngatur tebal tipisnya. Pertama kita pastiin dulu kita lagi thin line-nya nyala atau hidup TL. Nah ini kalau TL ya TL. TL itu ngidupin. Jadi kalau TL ini seperti yang waktu nanti kita print. Tuh.
Kalau secara default-nya dia memang lebih tebel bagian yang ini. Tapi kadang kalau TL-nya nyala, kita mau detailin itu kan kalau tebel-tebel gini nggak enak. Makanya aku kadang suka tak matiin TL-nya. Oh, alah, iya Jadi deh. TL aja, pencet TL, 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 TL. Hmm. Secara default-nya dia udah tebel bagian yang kepotong. Tapi kalau mau lebih tebel lagi atau gimana, kamu bisa masuk ke VG ini, visibility graphic. Oke. Nah, di visibility graphic ini aku liatin dulu semuanya. Nah, di VG ini, visibility graphic ini, shortcut-nya VG ya. Nah, ini kita bisa ngatur lagi lebih jauh. Misalnya, misalnya ini kan wall ya, atau ini roof lah. Misalnya ini aku ingin bikin lebih tebal lagi, kita cari di sini siapa yang roof nih, misalnya R roof di sini. Nah, terus ini ada kan cut lines. Nah, ini cut line-nya kita apply sama kayak di klik kanan override gitu. Tapi kalau ini dia bekerjanya di satu view. Kalau yang klik kanan override tadi kan bekerjanya di satu benda. Satu benda di view itu doang. Nah, kalau ini dia bekerjanya di satu view. Ini misalnya aku override pattern-nya, misalnya aku mau nggak lurus juga bisa. Misalnya aligning line, color-nya misalnya merah, terus tebelnya misalnya berapa nih, 10 gitu. Terus aku oke, apply. Tuh. Dia bisa diatur gitu. Terus pattern dalamnya ini kalau mau nggak polos juga bisa. Jadi misalnya pattern dalamnya ini misalnya aku isi misalnya warnanya hijau, terus pattern-nya, nah ini bisa milih juga macam-macam. Nah, misalnya aku isi solid line lah. Solid tuh jadi ngeblok semua. Oke, apply. Tuh, dia keisi hijau. Wow. Oh, nge-hedge juga bisa di situ ya berarti. Sebenarnya nge-hedge bisa di sini juga. Nge-hedge bisa di sini juga. Jadi misalnya wall ini, kita masuk VG, masuk ke wall misalnya, mana ya wall. Tapi kalau di sini kamu ngaturnya per view ya. Ngaturnya per view. Kalau mau bikin view template bisa juga nih, view template. Jadi kalau view template ini kan misalnya section 1 ya. Nanti kamu bikin section 2 kan harus ngatur lagi VG-nya. Kalau view template itu kamu bikin sekali aja. Nih misalnya architectural section udah ada di sini kebetulan. Terus aku pakai apply architectural section. Nah, yang tadi hilang deh. Karena aku udah pakai template ini, architectural section. Nah, di architectural section itu nggak ada yang VG tadi. Jadi makanya ini langsung hilang. Nah, tapi di dalam architectural section ini ada yang VG tadi, override model. Nah, misalnya di sini aku atur yang wall-nya nih. Wall yang kepotong, let's say projection apa nih, cut ya, cut line-nya atau cut surface-nya, cut pattern-nya misalnya yang model kalau anu tuh apa ya, ini kali ya, brickwork ya. Nah ini misalnya brickwork kan, aku apply, nah ini dia keluar brickwork-nya gitu. Ini aku oke nih. Nah ini kalau aku di level 1 aku bikin potongan baru, misalnya ini create similar ya, lihat ke sana. Nah di potongan baru ini dia masih kosong, masih nggak ada. Tapi begitu view template-nya aku assign yang tadi, architectural section, apply, nah itu dia nongol lagi gitu. Oh, oke. Jadi view template ini juga bagus juga nih kalau dipelajari. Jadi view template ini adalah, ini bikin baru bisa kok. Ini duplicate tuh. Misal kita kasih nama my section gitu. Jadi nggak pakai yang punyanya dia, itu ya boleh juga. Terus kita atur sendiri. Ininya kita apa? Apa mau terpotong sebagai apa tuh bisa seperti itu. Oke. Atau ya cara ketiga adalah kita di ininya ini aku bikin lagi baru ya, miring di bendanya yang kita edit ini, klik kanan, go to view, oke. Nah ini di bendanya, jadi basic wall-nya ini yang kita ganti, misalnya basic wall-nya kita ganti yang berlapis-lapis. Nah di sini nggak kelihatan, tapi coba let's say
detail levelnya fine. Nah, kan keluar dia. Nah, ini kalau misalnya yang ini kita ganti, edit, kita bikin yang let's say 3 lapis itu. Ya, ini yang ininya aku up, terus ini aku kasih berapa ya, misalnya 50. Ini kasih 50, tengahnya kasih brickwork. Yang ini aku kasih brick. Brick mana brick? Nah, ini brick. Oke. Ya, tampilannya udah kayak gitu kan. Oke. Oh ya, ini bisa di preview juga ya. Tuh, tampilannya kayak gitu. Oke. Oke, nah ya, ini jadi begini. Jadi pilihannya adalah kamu bisa edit di bendanya, atau edit di PG-nya, atau edit di view template-nya. Kalau aku pribadi, kalau ada waktu, mendingan kamu edit di bendanya. Iya, aku bikin itu baru sih. Ya, bikin wall baru. Kalau udah, Bikin wall soalnya kalau baru. udah edit di bendanya, ya tinggal, ini kamu aktifin aja nih fine-nya. Kalau medium coarse, kadang kan nggak keluar kan. Coarse tuh. Jadi awalnya biasanya coarse. Jadi kita harus pindahin ke fine, biar dia nongol ini. Kalau aku sih lebih prefer untuk ngedit di bendanya ya. Sebisa mungkin ngedit di bendanya. Jadi kalau udah ngedit di bendanya, kita di VG sama ininya nggak terlalu banyak PR-nya. Gitu. Hatch-nya apa segala macam itu udah di bendanya ini. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan mungkin? Kok ada nggak? Ini bisa juga nih di VG nih, di generic, ini kan generic model nih. Generic modelnya bisa kamu hajar pakai itu juga loh, apa namanya? Ini view template tadi. Mana ya view template ya? Architectural section misalnya. Ini ya berubah lagi. Oh, ini jadi seragam. Lucu juga ya. Jadi menang nih architectural section-nya. VG override model. Misalnya tadi wall-nya ini aku hilangin aja nih. Override. Clear override. Apply harusnya. Nah, ya dia balik lagi ke situ. Terus ini detail levelnya kamu bisa atur juga nih di architectural section. Jadi selalu fine misalnya. Apply. Jadi dia ngikutin kan. Terus model display-nya ini yang ini bisa juga nih apa? Bukan model display, sorry, PG-nya ini yang tadi ini apa namanya? Itu kan namanya generic model kan. EFG. Nah, ini generic modelnya bisa diatur juga nih. Jadi cut line-nya sama cut pattern-nya, mungkin cut pattern-nya warna abu-abu gitu. Warna abu-abu dan solid fill misal. Sementara untuk ini surface-nya adalah surface-nya, pattern-nya, let's say yang ini, yang konkret. Jadi kalau kita apply, oke, harusnya dia berubah. Oh, enggak juga. Enggak berubah. Oke. Ya, nanti kita cari tahu deh ini gimana. Tapi ini kita selalu bisa override. Override. Oke, sampai situ ya. Oke, yang lain ada yang mau nanya mungkin? Pertanyaanku lain nggak apa-apa kok. Nggak Jauh apa-apa. loh. Nggak harus nyambung sama yang ini. Oke. Record lagi ya. Jadi biasa kalau kita bikin roof, itu kan biasa kita pakai yang ini nih, roof by footprint. Iya. Nah, selain roof by footprint, itu ada roof lain yang ini nih, roof by extrusion. Oke. Nah, itu ada preview-nya kan, contohnya begini gitu. Nah, roof by extrusion itu kita klik, terus kita pertama diminta untuk pick a plane. Jadi dia mau tegak lurus terhadap permukaan yang mana. Ya, ini kalau ada grid-gridnya kita bisa pilih grid, kalau enggak ya kita kalau ada wall di sini kita bisa pick a plane ya. Misal aku pick a plane, aku pilih yang ini nih. Dinding sebelah sini misalnya, yang sini ya. Ini terus nanti dia akan nongol di level 2 ya. Enggak apa-apa, dia nanti akan ke embed di level 2, is oke lah ya. Nah, terus kalau udah aku pilih yang sini, berarti aku gambarnya kan di sebelah sana tuh, di sebelah sini kan. Yep. Nah, ini right,
Terus misal tadi contohnya agak lengkung-lengkung ya, kita coba ikutin. Ini lengkung-lengkung pakai yang ini ya, start and Yap. use ini ya. Oke, misalnya gitu. Nah ini lengkungnya misalnya ya nggak heboh-heboh amat lah, segitu aja. Kalau mau heboh dikit ya wes ini yang ada gini boleh. Terus kita oke, nah dia terus bentuk tuh. Oh, oke. Nah terus kalau udah kebentuk kayak gini, ini kalau perlu masih bisa di ya tambah-tambahin lagi ya. Ya Yap. ini bikin benda pembantu lah. Ini masih bisa tambah-tambahin lagi. Nah terus kalau misalnya kita mau bikin trustnya di situ, kita masukin ini nih insert trust yang biasa itu apa? Sorry, structure ini trust. Nah biasanya ininya belum ada bawaannya. Biasanya kita harus Aha. biasa kita harus load dulu. Nah ini kita load aja, cari di ini structural process. Cari di ini yang metric, ini structural process. Nah, structural Oh. process ini aku biasa pilih yang netral, yang kayak gini nih. Bukan yang segitiga-segitiga gini. Karena kalau yang segitiga gini, kita harus nentuin ini tingginya berapa, ini berapa, ini berapa. Tapi kalau aku pilih yang netral kayak gini, aku bisa edit profile sama kayak wall. Jadi aku bisa atasnya bisa tak gambar sendiri, bawahnya tak gambar sendiri itu bisa. Oh, oke, oke. Terus kita open ya Keren. misalnya ya. Nah, Nah, misalnya kita open nih si plat trust ini ya. Terus habis ya. itu ini aku mau gambar trustnya. Nah, ini gambar trust kita paling enak gambar dari atas aja ya, top nih. Mhm. Misal dari sini ke sini nih trustnya, ceklek ceklek gitu ya. Nah itu dia apa tuh masih peringatan ya. Udahlah kita cuekin dulu ya. Nah intinya tuh trustnya udah kebentuk kan, bentuknya masih kayak gitu ya. Nah kalau udah kebentuk si trust ini kita edit profile. Oke, nah kita edit profile. Ini kalau trust itu ada dua, kita mengenal ada top chord, bottom chord. Jadi atas, Mhm. bawah. Oke. Nah, ini kita dua-duanya, ini yang pink ini yang top chord, ini yang biru ini yang bottom chord. Ini kita delete aja. Terus misalnya karena ini plafon, kita coba bottom chord dulu kan. Bottom chordnya berarti yang ini. Yang ini loh. Nah, ini kita bisa pick line nih. Pick line. Misalnya aku pilih ini sama ini sebagai bottom chord. Ya. Nah, sementara top Yap. chord, misalnya di situ atapnya lengkung-lengkung aneh dan segala macam ya kita ikutin pakai pick line itu bisa. Tapi misalnya atapnya cuma lengkungnya standar itu biasa kayak gini doang misalnya atapnya ya udah berarti kayak gitu. Nah ini kita oke. Oke, nah tuh dia yang ini yang bottom chordnya ini top chordnya kurang lebih begitu. Oke, kok. Oke, nah ini si trustnya ini kamu bisa gonta-ganti juga nih anunya profilannya. Nah caranya kamu Mhm. insert dulu. Jadi kalau di architectural di structure itu kan ada beam. Nah beam itu biasanya kalau masih awal bawaannya cuma yang ini doang nih WF doang nih. Tapi Oh, ini yang kalau misalnya lonjak-lonjak itu ya, kok? ya, tapi kalau mau ada yang lain-lain kamu bisa load family. Jadi load family kamu cari yang ini structural framing. Nah, ini ada yang steel di sini kamu bisa pilih yang profilnya mungkin lebih mewakili untuk truss kira-kira yang mana. Apa ya kira-kira ya? Ya mungkin ini kali cocok kali. Nah, terus misalnya kita oke aja. Nah, ini udah masuk kan dia. Tuh barangnya kayak gitu. Nah, terus ini si trust ini kalau kamu edit type itu dia ada banyak pilihan. Jadi ini ada top chord. Top chordnya mau yang bentuknya kayak gimana. Ini bisa beda semua. Jadi antara atas, bawah, sama tengah-tengahnya itu bisa lain semua. Jadi misalnya top chordnya, aku pilihnya misalnya set framing type nih. Aku let's say pilih yang universal beam. Ya. Terus yang Mhm. vertikalnya, misalnya aku pilih yang lain lagi nih, parallel flank. Terus diagonalnya, aku pilih lagi yang double angle let's say. Terus bottom chord-nya aku pilih lagi yang mana nih? Set framing type-nya misalnya yang ya yang tipe keempat lah. Ya, terus kita apply oke. Ya gitu. Jadi ini macam-macam Oke. bisa.
Jadi yang bawahnya itu, yang tengahnya C kanal, atasnya WF, itu bisa. Mhm. Oke, gitu. Kok Yes, nek diterapin di dalam bentukku gimana kok? apa ini bentukmu? Oke, Nah itu dia kok makanya kok aku bingung kok. Itu kan oke. kalau kotak-kotak dari kemarin kan sih bahkan juga isinya cuma kotak-kotak tok ya Ya, kok ya. ya, ya, ya. Oh ya, kalau di Kalau bentukmu itu kan yang bentuknya kayak kayak daun ya. Aku iya. coba lihat kayaknya dari yang ini nih, yang model kayak gini ini, kamu bisa coba dikasih ini nih. Ini aku misalnya aku copy ya. Nah ini benda-benda yang kayak gini nih. Jadi pertama ada lengkungan yang utamanya dulu. Nah terus kalau misalnya kamu punya bentuk kayak daun-daun gitu, kamu bisa coba pakai yang ini nih, yang vertikal ini, vertical opening. Jadi vertical Hmm. openingnya ini kamu bikin untuk motong dia di pinggir-pinggirnya. Jadi misalnya vertical openingnya oval itu, misalnya gimana ya? Itu kali ya. Ya, misal gitu deh. Nah, cuman kalau kalau vertical openingnya gini kan dia bolong nih. Tapi aku ya coba lihat dari tempatmu. Oke, dari situ. Nah ini misal mau dikasih ini sendiri nih, kasih atap sendiri, ini kasih atap sendiri, ini kasih atap sendiri Oke. gitu misalnya ya, atau gimana sih? Gitu kan? Iya iya, heeh, aku gitu. Oke, nah ya let's say dari yang sini aja dulu kita coba, yang bentuknya aneh Baik. ini. Nah, Oke. ini mau dibentuk kayak gimana nih ceritanya? Mau lengkung, lengkungnya gimana secara potongan? Coba coba kita go to view dari ini nih, potongan ini. Klik kanannya go to view. Yes. Nah, oke. Ini misalnya mau lengkung, lengkungnya gimana? Gitu mungkin atau gimana? Nah, Oh iya, dari sini kita bisa langsung nih apa pakai apa apa? Aduh, ya roof yang by extrusion ya, tuh. Ya ini kita save, oke. bentar. Mhm. Nah, ini sekarang pick a plane. Pick a plane, kamu ingat nggak ini grid apa itu? Kamu kan tadi udah gambar grid kan? Kita Waduh. cancel dulu. Cancel, cancel. Oke. Cancel, terus cek anunya. Siapa tuh namanya level 1 nih. Level 1. Nah, ini grid apa nih? Oh, grid 31. Oke. Ya kita gambarnya roof by extrusion dari grid 31 aja biar enak gitu. Jadi, Oh gitu. nah, lebih enak gitu. Jadi misalnya ini kita balik lagi ke roof ya. Ya, go to view boleh, go to view boleh. Go to view dulu, terus habis itu ini roof ya, tuh by extrusion. Nah, ininya kamu pilih name-nya ini kamu pilih grid 31. Nah, terus jangan pick a plane tadi, udah langsung oke aja. No, ya bener gitu. Oke. Nah, dia di levelnya level apa? Level atap boleh. Oke. Bentar. Ini kok. Oh ya udah, mau di level 3 gitu. Nah, udah, terus mau gimana nih? Misal lengkung atau gimana nih? Lengkung atau lurus? Atau miring? Lengkung coba aku. Ya coba ya lengkung ya. Ya start dari situ sampai ke berapa? Sini apa sini? eh oh lengkungnya gitu. Ya udah. Oh, tak buat gini misalnya. Kelihatannya endingnya sih sini sih. Oh gitu. Sini. Oke. Tapi lebih kok. Sekalian aja. Ya Ya gitu. gitulah. Ya Pendek. terus gitulah. Kan ini nanti extrusionnya kamu bisa edit-edit lagi sebenarnya. Iya. Ya, terus habis itu ya udah di oke dulu. Oke. Kan terus cek 3D-nya tuh. Nah, oke. Nah, kan kebentuk tuh. Nah, kan segini nih. Ini kamu pendekin aja dulu.
yang sisi sana ya itu kamu klik, enggak, bukan di double klik. Kalau di double klik kan edit profile. Jadi Yep. diklik aja sekali, cancel, ini di oke aja, oke. Nah, klik, nah itunya ditarik itu aja, yes. Terus yang ininya kamu tarik juga, ngelebihin ini kan, ke sana. Rada banyak aja nggak apa-apa lebihannya. Top dulu nggak apa-apa kan? Top. Ya, oke, stop dulu gitu. Ya, sama segitu kan. Nah, terus ini kamu pakai yang vertikal ini. Nah, vertikal, ininya top, bener-bener top, udah ya? Top. Oh, tapi Kayak level ya. cancel. Cancel dulu. Ya. Kok gini? Salah. Ini udah top. Coba topnya yang enak dong. Topnya yang kayak biasa gitu. Nah, oke. Tadi belum top soalnya kayak. Terus ini kamu escape dulu boleh? Atau masuk ke modify dulu, sorry. Sorry. Ke itu Modify. turun, bro. Halo, bukan. Oh, ini pilih dulu ininya. Pilih roofnya. Roofnya hijau sih. Roof, terus ini vertikal juga. Can use work plane that is not a level. Set the desired level as current work plane. Coba di level 1 coba. Di level 1. Oh, Buka magnet. kok nggak mau ya? Kan tadi Sih. kan aku kayaknya aman-aman aja. Oh, di level Ini 3. Ya, coba edit vertical coba. Oh ya, ini baru mau. Ini mau kan? Nah, coba terus sekarang kamu masuk ke level 1 justru. Masuk ke level 1 tujuannya untuk dapetin ini ya nih. Nah, terus kamu pakai ini. Pakai ya itu terus tapi kasih offset misalnya 1 meter. Ya. Nah, terus kamu jiplakin aja. Nah, itu tuh gitu. Ceklek. Nah, terus kamu bikin luarannya nih, kotakin aja kayak gitu. Ini nih pakai ya gitu. Yes, coba aja Gini lah gini. ya. Ya, Oke. ya, terus ya oke. Ya, terus kita lihat 3D-nya kayak apa. Nah, itu. Nah, berarti ini berarti kamu kurang tarik ke sana nih. Nah, ini kamu kurang tarik ke sana. Yes. Terus ini berarti kamu kurang nih, kasih dikit ke sana. Jadi kamu perlu edit di ininya, di edit profilnya. Ini edit profile. Ya, edit profile. Terus lihat dari ini nih, tampak node nih. Node. Nah, ini kamu bisa edit lagi. Ini berarti dia kurang panjang ke sana. Nah, kurang panjang itu. Terus coba di oke deh. Nah, coba cek lagi 3D-nya kita putar-putar. Gitu. Oh, oke. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau kamu mau dia ini kamu coba copy ke atas deh. Copy ke atas. Pakai back aja nih, di back nih. Back. Nah, ini si hijau ini kita pilih. CO aja ke atas. CO. Nah, oke. Nah, ini kalau mau, ini bisa dibikin rangkanya juga maksudnya. Ini kok model grup ya? Coba di undo dulu. Oh, tadi kamu Ctrl-C, Ctrl-V ya? Iya, enggak ya? Oh, nggak, harusnya CO. 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 Klik. Nah, ini CO. Ya, klik dari sini ke atas aja. Nah, oke, misal segitu. Oke, coba cek 3D-nya. Nah, ini kalau mau, ini bisa dibikin rangkanya. Rangkanya bikinnya pakai ini nih, basic loop-nya kamu ganti. Jadi slope glazing tuh. Nah, coba aja slope glazing 2 atau 3.
Nah, ini tinggal anunya aja ditambahin itunya apa? Jarak antar angkanya. Coba slope glazing yang 2 atau 3 tadi apa isinya? Oh, nah yang kayak gini-gini bisa. Delete elemen aja nggak apa-apa. Nah, ini terus kamu edit type. Pinggirannya dikasih. Aku Ini lupa. border 1 type-nya nih. Border 1, border 2 type-nya kamu isi aja, samain aja semua. Border tab ya? Iya, border itu pinggirannya kan biar ada isinya. Yep. Ya, misalnya mau circular semua boleh, samain aja sih. Ya, ini grid 2-nya juga kasih aja. Oh, Samain aja semua. Udah, ini rectangular-nya juga samain aja. Ya udah, di oke aja. Sampai tightly melform, ya udah biarin aja oke aja. Oke, kita lihat aja. Nah, kurang lebih kayak gitu rangkanya. oh. Kalau mau langsung Oke. ini ada kacanya juga bisa sih. Kamu kasih yang sloping glaze. Kalau ini kan sekarang empty. Jadi kalau mau di edit type ini lagi. Ini empty panelnya kamu ganti glaze. Ya. Kalau glaze ya dia isi kaca. Tapi kalau kamu isi solid ya dia kayak ACP gitu. Nah itu tengahnya kaca tuh. Coba di zoom kan dia agak-agak biru-biru gitu. Ya, kalau mau yang atapnya solid ya kamu edit type lagi di sini. Kamu ganti yang tadi solid. Sorry. Yang glaze-nya itu kamu ganti solid. Ya, terus di apply. Oke, apply. Tapi Ya, dia tuh kalau atap-atap kayak gini nggak mesti pakai truss ya, pakai ya bisa dicor ya kayak sih. kayak kubah gitu sih. Jadi jangan kayak plat beton itu kayak kayak sahadit itu kan biasanya kayak dicor gitu. Kalau rangka truss yang bikin trussnya lumayan sedih juga sih. Tapi ya mungkin bisa juga dipakai truss. Cuman ya batang-batangnya aja mesti presisi berapa itunya. Nah, ini kok kalau kayak gini kok Ah, cara ininya ya gimana nih? attach aja. Jadi dindingnya kamu pilih, terus kamu attach top base. Attach, pilih ini, pilih atapnya. Klik. Oh, oke. Oke kok. Oke deh. Aku kalau sekalian ya kok ya. Aku Ya, sekalian selesaiin ya pertanyaan ya kok ya. siap, siap, siap. Oh nggak bisa ya. Kalau misal mau buat atap yang kayak gini tuh, ini Ya, kan kayak gini. oke. Ah, Ah, dia ada kayak ke bawahnya itu loh. Biasa dia juga sebagai oke, penyangga juga itu loh. oke. Nah, misal, Ya, tinggal profilnya aja yang kamu atur. Gimana profilnya? tapi atapnya tetap pakai apa sih roof yang itu juga ya? Pakai roof itu. Paling kalau mau agak-agak rangka baja ya pakai yang ini, yang ini. Tapi ini satu lapis ya, nggak model yang nggak space frame itu. Mhm. Paling sih kalau mau kayak yang space frame itu kayak di copy aja ke atas itu, jadi ada 2 lapis. Terus sela-selanya kamu isi pakai truss. Trussnya sama kayak yang tadi itu, bikin satu-satu. Ah, oke. Paling sih gitu. Lah aku balik kok ke auditorium kok. Yes. Buatnya piye kok jadi nek auditorium. Ngomong auditoriummu kok kayaknya nggak Justru terlalu, yang kayaknya akustiknya kayaknya perlu dipertanyakan, atap kaca itu. oh, enggak, ini aku Oh cuma buat enggak. SKBD. Kemarin ada nantok gitu loh. Oke. Ya udah. Aku bingung oleh cara buatnya piye gitu masih Oke. gimana sih gitu loh. Oke, oke, oke. Ya,
Sini sekalian atau piye? Ya boleh, boleh, boleh. Yang lain keberatan nggak? Kalau enggak ya udah. Oh, Kita makanya ngobrol yang aja. lain gimana? Ya udah. Kalau Anpar kan sama tugasnya kan soalnya kan. Kalau Ya, sama ya, semua ya. kan sekaligus. Oke, 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 oke. Gimana? Ke sini kok? Ya, ya, boleh, Berarti boleh. Ya, itu berarti apa gimana itu? justru itu. Bentar, bentar. Tak delete dulu aja ya kok kali. Ya, ya. Emang mau gimana? Tak Rencananya? delete dulu aja. Oke, oke, siap, siap. Oke, Kalau ginilah kan auditorium kan di sini kok berarti. oke. Rencana begitu ya. Yep, Oke, auditorium pasti gitu. oke, dan Terus buatnya gimana? Kan harus ada trust sistemnya juga gitu kan kok. ya, Biasa ya lah. trust sistemnya kalau pakai cara yang tadi kira-kira gimana? Jadi bikin bikin secara radial gitu aja, atau bisa juga trust sistemnya kamu bikin berdasarkan ini. Sorry, aku tak ini ya, coret ya. Kalau ini kan udah ada anunya ya, udah aku lihat kan udah ada kolom-kolomnya di sini ya. Ya ini kita pakai Ya. aja buat naruh trustnya. Jadi Oh, instead of trustnya kita taruh secara radial gitu. Kalau udah ada kolomnya seperti itu ya, aku rekomen kamu naruh trustnya sesuai ini aja, sesuai kolomnya. Jadi gitu-gitu. Jadi ya ini juga begitu gitu. Nanti ini misalnya kuda-kuda ya, kuda-kudanya begitu, terus nanti ini misalnya ini gordingnya. Nah, terus habis itu ini nanti kasonya lebih rapet lagi, habis itu nanti ada ringnya, atau mungkin dari kaso langsung ditutup cladding kan nggak perlu ringnya. Gitu. Gimana? langsung berarti Iya, pakai trust, nggak usah pakai yang apaan sih? space Mau frame. ngomong susah banget. Space frame. Ya, oh, pakai space frame kan kau berarti kan? Ya, kalau mau space frame itu sebenarnya kamu nggak perlu ada ini, nggak perlu ada kayak kolom-kolom di tengah itu, karena sebenarnya kalau kamu struktur bentang besar, bentang lebar kayak hanggar itu, semua bentang besar itu adalah didesain untuk dia hanya bisa dia cukup punya tumpuan di tepi-tepinya aja. Jadi di tengahnya ini Oh, bebas kolom gitu. Kalau emang kamu mau ini ya kolomnya ini kamu deletein aja, nggak perlu. oke Tapi lah. Misal aku mau pakai space frame lah kok, karena kan nah, kayak nggak tahu nih dosenku kayak ini seneng banget Pak. organik. Oh ya udah pakai aja. Kalau yang mau yang space frame itu kita ngobrolnya yang adaptive komponen kemarin itu. Iya. Adaptive. Itu yang lain aku berarti terakhiran aja kali ya kok ya. Kayaknya lama tuh nek ngomongin itu kok. Iya iya itu Yang lain adaptive komponen dulu aja apa enggak? ada lama tuh. Tapi Yang lain gimana? Anwar udah coba bikin ya kemarin ya adaptive komponen. Ya Siapa? udah. Oh, Iya. Cuma kalau apa? Kalau yang melengkung-lengkung gini tuh, yang gini bikinnya tuh kan pakai slope glazing nggak rapih jadinya. Iya, iya, dia adaptif komponennya dia soalnya kan satuan gitu kan. Nah, pas pas ketemu dia gitu tuh dia kayak bingung dia ngisi atau bolong gitu. Ya kalau nggak kotak dia bolong. Ya, kalau nggak keisi kotak dia bolong. Makanya kalau untuk kasus itu aku lebih prefer makanya pakainya yang ini, yang apa? Slope glazing itu dibanding pakai yang adaptif komponen. Karena adaptif komponen kan dia komponen terkecilnya pokoknya gitu lah. Kalau pas ketemunya gitu ya ini antara ada dan tiada. Oh, tapi itu aku pakai slope glazing kok. Hah? Kamu pakai slope? Tapi pakai slope glazing, cuma family-nya aku bikin sendiri. Si family-nya Oh, aku masukin. oh, I hmm. see. Jadi apa sekalian Par? Aku tak tanya sekalian Par gimana Par? Slope glazing. Itu Aku ada harus family. bikin ininya dulu sih, bikin family-nya dulu. Kalau Jadi Ya kalau trust ada gitu. mah ya tinggal masukin sih. ya, kalau enggak slope glazingnya gimana ya? Mesti pakai yang standar, Far. Yang Yang mana? bawaannya dia biar bisa rapi potongannya. Biar bisa rapi gini.
Maksudnya bawaan tuh yang mana tuh? Kalau yang kamu punya kayak gimana sih? Aku lihat lagi dong kemarin kayak kurang jelas. Oh, oke, boleh. Coba. Di-share dulu atau gimana nih, Ko? Ya, boleh deh, Anwar? itu. Kamu ya coba nih kita lihat yang Anwar punya dulu. Oke. Nah, iya. Dia itu tuh, ini aku atapnya pakai slab glazing, terus si rangkanya juga pakai slab glazing. Cuma Oh, nih, dia nggak rapi gitu. Rangkanya yang bagian belakang juga sampai keluar-keluar malah. oh, I see. Iya. Oh, ini karena kamu masukin family sendiri kan di dalam slot blazing-nya kan? Iya, Iya, nah ya itu. sebenarnya aku bikin Maksudku sendiri sih. begitu. Maksudku itu. Kalau masukin sendiri ya memang begitulah. Ternyata agak susah juga ya. Padahal itu pakai slope glazing ya? Iya, ini Ya, tuh tapi lihat tuh, dia ini slab elemen di glazing. dalam slot blazing-nya dia bikin sendiri. Bikin Maksudnya itu tuh dia bikin. Misalnya aku ini atapnya kan PVC nih, cuma kan di sini PVC aku nggak nemu kan. Ya Ya, aku ini terus dia kayak bikin. bikin aja kayak gitu. Ya, cuman kalau ketemu yang kayak pojokan gitu, dia kayak milih ada nggak ada gitu loh. Dia si ini tuh dia nggak mau dipotong. Iya, ini ah, dia nggak Si mau custom potong. satuan ini tuh dia nggak mau dipotong. Dia kalau ketemu yang oh. misalnya kira-kira nggak bisa itu nggak penuh ya dia hilang gitu loh. Nah, tapi kalau aku Anpar lihat kan ada sistem trustnya kan di bawahnya kan. Nah ya sistem trustnya juga dia Bener, bikin sendiri. Itu bikin lagi. Jadi ada dua. Ada dua dia. Nih, Nah ini tuh kalau nggak salah nih, ini tuh pakai modify apa ini? Bikin mesh gitu lah pokoknya. Pakai ya. ini in place mesh. Yang kemarin yang aku kasih ke Balkan kemarin, aku kasih ke kamu. Iya. Iya, Gitu. aku juga udah bikin kan itu kok sebenarnya. Iya, Tapi udah bikin. nerapinnya gimana? Aku masih bingung itu. Harus bikin meshing-nya dulu. Kalau kalau Cuma yang itu kasus ini nggak rapi. ya itu pun juga nggak bisa rapi dan pas joinan di ujung-ujungnya nggak akan bisa bagus. Tuh kayak gitu. Ya, karena kan dia kan ada di bola yang bagian bawahnya itu kan dia nyambung kan, nyambung kanan kiri kan. Nah ini kan harusnya ketemu bola lagi. Tapi kan untuk bikin modulnya kan ini pasti potong kan. Nah karena ini kepotong, kalau ini pas ketemu ujung ini kayak nggak nyambung kemana-mana itu. Ya itu masih harus kita pecahkan. Cuman kalau yang ini, Far, yang atasmu ini, kayaknya Ya. kalau kita nggak bikin 3D, tapi kita bikin pakai, let's say glazing-nya ini diganti solid, terus si solidnya itu kita kasih kayak 2 dimensi arsiran gitu aja sih mungkin lebih enak daripada kamu eh, maksa pakai 3D ya, mungkin ya. Iya sih. Aku ngejar di itunya soalnya kok di potongannya kan. Potongan betul. Di potongannya kan Iya, gitu. dari Nah, aku potongannya oke banget ini mah. ya itu. Iya, bener kamu. Di potongannya oke. Tuh, Aku kok bingung ya. kenapa? Aku, aku masih nggak kebayang gitu cara nerapinnya gimana gitu kalau dibentuk. Kalau di bentukmu ngobrolnya panjang lagi karena kamu ada lengkung-lengkungnya. Nah, iya ini emang Ini kebetulan punyamu dapet. lurus soalnya. Ini yang punya Anfar lurus nih. Kita Oh. sangat terbantu dengan lurusnya dia ini. Kalau lurus tuh kita mikirnya masih masih oke lah, masih banyak hal yang bisa ini. Tapi Tapi kalau yang di Balkan potongannya kemarin ya, itu juga kok melengkung itu juga organik. Yang jadi contoh Balkan kemarin dia tuh kayak bikin apanya dulu gitulah. bikin Aku di mappingnya skip dulu ya. step itu. Mappingnya melengkung. Di mesinnya tuh dibikin lengkung gitu. Ya. Bisa. Buat si trust kan? Iya, si space frame-nya. Hmm. Ya,
Kalau si Balkan iya, tapi ya ya balik kalau nerapin ke gedung segaban gitu gimana gitu. Ya nanti Nggak kebayang gitu kok aku. belajar lagi deh. Aku juga kayaknya perlu belajar lagi deh buat kasus-kasus Kayak yang ini. kalau misalnya aku mau bikin apa, khususnya air mancur gitu, fontaine gitu, itu tuh ada family-nya gitu atau bikin manual lagi? Kayaknya bikin manual pakai wall sama floor aja. Oh, Pakai wall sama floor aja, paling kamu bikin namanya unik aja. Namanya unik sama materialnya kalau mau dikasih unik boleh. Supaya nanti kalau masuk kemanapun kita tahu dia harus dikasih material yang berbeda. Misalnya masuk ke Lumion atau ke Enscape itu kalau materialnya yang pasti kita bedain sama yang lain. iya ya. Supaya dia akan nanti jadi air sendiri gitu. Tapi untuk dinding-dindingnya mungkin bisa pakai wall aja. Oh iya sama, aku tuh kan mikir pengen masukin kayak pohon sama apa, pohon sama mobil gitu, tapi Oh di iya, 2D-nya aja. Nah, Nah itu tuh, tapi aku waktu lihat di library-nya nggak ada mobil sama ini. oh di Entourage masuknya, Eh, insert. Ya, di gimana insert, Enter? compound insert, load family, terus Sebentar, di itunya kan? ya, yes, libraries, metric, ya, Entourage. Oh, Tuh, Walah. orang sama. alah. Terus kalau tanaman Kalau di planting kalau misalnya. P, planting. Itu planting ya, tuh di situ. oh, Ya, oke kalau oke. kalau udah ngasihin hiasan di ini di apa? Di Revit daripada masuk ke Lumion ada pilihan yang lebih menarik masuk ke Enscape. Karena kalau Enscape itu dia bisa loading hiasannya ini langsung jadi bendanya dia. Hmm. Ini aku malah rencananya itu mau di SketchUp-in dulu sih, kok mau Oh, mau dirapihin yang dicapin. Oh iya, begituannya. iya. Terus Boleh, kalau tanaman kayaknya full ini sih, full Lumion. boleh. Kalau pas mau masuk Lumion dirapin dulu di SketchUp boleh sih. Terutama yang tadi Sama ini, kayak atap-atapnya itu boleh tuh dirapiin dulu di SketchUp. Nah ini Revit-nya lebih ke kayak denah tampak potongannya aja kalau gitu. iya emang. Hmm. Terutama potongan nih. Soalnya kalau Kalau potongannya aku di mau SketchUp ngasih, rada-rada ini juga sih. ya Cukup menjelaskan. menantang. Ini kamu tarik aja nih. Ini kamu klik satu garis levelnya tuh. Klik satu. Nah terus ini yang pas bunder-bundernya kamu tarik aja ke sana. Oh, oh iya sama ini kan aku kan bikin grid ya. Ini kan Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya nih di ini sini. gridnya nggak naik ke atas. Nah itu kamu naikin. Nah itu kamu. Nah oke sip. Sampai Di situ. Dena hilang soalnya. Nah terus nih klik juga nih gridnya. Klik. Nah ini nah ya itu kamu naikin ke atas. Itu kalau nggak kamu naikin ke atas nanti dia di level atas dia nggak nongol. Oh iya, oh alah, Ya. pantesan. Heeh. Terus ini kan potongan yang dari sini lihat ke sana ya. Kamu lihat potongan yang dari sini ke sana, biasanya grid yang ini kan grid yang anu ya, 1, 2, 3 ya. Grid yang ABCD-nya biasanya juga perlu dinaikin ke atas. Oh, bentar aku bikin section baru deh. Mana sih section? Ini aja lihat tampak aja dari sini ke sana. Tampak apa ya? Tampak elevation aja nih. Elevation aja. Ya. Oh udah ya, ABCD-nya udah naik ya. Oh ya udah naik. Ini kok gini sih? Dicek aja di floor plan-nya. Dena tampak apa gitu. Udah keluar grid-nya apa belum? Kalau udah keluar semua ya udah. Udah sih. Udah ya. Ya oke. Oh ya, yang ngecek tampaknya itu tadi di mana sih? Maksudnya kan biasanya ada yang bulat-bulatnya itu loh. Oh, bulat-bulat itu ya. Oh, Itu tuh di oh situ nih. ini ya. Ya, Oh itu alah, kamu ini pindahin aja ke digeser. sana. Ya, betul.
Oh, geser mulu ya, padahal udah digeser-geser manual lagi. Ya. Terus, Ambil satu-satu deh. ya udah nantilah. Ya, itu nanti Terus perhatiin. kalau di ini kan di potongan ya, Ya. untuk ngefill bawahnya doang itu tuh kan kalau Nah, misalnya itu bisa satu-satu pakai gini ini kan yang annotate tadi. Kamu bisa pakai oh, annotate tadi. Nah, ini region aja. region Ya, fill region aja. terus gitu Ya, ya, betul, misalnya betul, betul, gitu. betul. Ya, yes. Pick line. Terus ya kalau ada yang perlu digambar ini manual. Ya. Oh ya kalau bikin balok, oh ya balok tuh di ininya tuh apa sih? BIM, Ini structure BIM. BIM. Yes, BIM. Terus BIM biasanya, nah terus BIM itu biasanya dia kalau di floor plan biasa dia nggak nongol. Jadi dia nongolnya di structural plan. Nah, structural plan itu kamu perlu panggil dulu nih di sini view. View, terus plan view. Nah, itu ada ya. structural plan ya. Nah, kamu panggil aja semuanya. Kamu blok aja gitu, Bro. Nah, gitu deh. Terus oke aja. Nah, nanti dia nongol di grup sendiri, structural plan. Nah, nanti ngasih kolom, balok, fondasi di situ. Tapi ini kolom sih di arsitektural nongol sih. Nah, cuman kalau BIM dia biasanya di sini dia bernongol. Nah BIM, kalau di library-nya tuh apaan sih ininya? ini pilihnya jangan yang round bar. Round bar kan kayak bulat gitu doang. Ini load family Oh aja. yang Load family aja. Sorry. Halo. Oh iya, halo. betul. Load family ini udah load ya. Tadi agak nge-lag. Udah. Ya. Oh oke. Metric, terus structural framing. Masuknya dia di structural framing. Oh aman. Structural framing ya. Terus konkret ya. Ya biasanya pakai yang apa yang ya itu yang rectangular beam aja. Terus open. Oh Nah, itu tinggal kamu edit type aja berapa kali berapa panjang lebarnya. Terus ya kalau tinggal mungkin terus ya drawing aja gitu ya. nah coba cari aja itu. Misal sampai situ. Nah, itu tuh kelihatan. Nah terus ini tuh biasanya tuh persis di bawah si lantainya atau Ya, boleh di bawah lantainya boleh. ngecek ini atau di apa maksudnya misalnya ya kan ini reference-nya apa? Ya, basement. Reference levelnya kan basement. Ya, dia Itu nanti tuh dia tuh persis di bawahnya. persis di bawahnya dia. Jadi kalau di basementnya, nah itu tuh keluar tuh. Ini Oh, persis di bawah lantainya dia. Tuh. oh ini lucu. Kepotong gini. Ya. Nah ini kalau kamu bikin level pondasinya sekalian, terus si kolomnya kamu bablasin ke pondasi. Saya belum. Jadi di bawah basement, mungkin kamu lebihin lagi, ini misalnya level basement, kamu bikin satu lagi level pondasi gitu. Terus pondasinya mulai kamu masukin. Nah, terus si kolom yang tadinya mungkin dari level 1 ini kamu terusin bablas sampai basement. Nah, terus nanti bikin beam di sini, di situ. Mungkin oke. Oh iya, aku ini roomnya kok nggak mau ngedetek gitu ya? Tapi harus satu-satu jangan-jangan. Maksudnya kayak pilih-pilih garis Ya, merah. room itu harus dinding tertutup dan room itu coba architecture room. Nah, itu tuh udah tuh kedetek. Harus satu-satu ya, betul. Tapi Di ini tag apa ngasih nama namanya, sama itunya? di tag. Ini kamu di floor plan ngasihnya. Jangan di structural. Oh, oh entar. Ini. And then jadinya apa sih? Ya, di tag aja roomnya. Nah, gitu. Klik. Untuk tahu luasannya itu?
Itu udah Bukan nggak sih? itu keluar luasan. Itu 5. Bentar. Kamu edit type, Kayaknya bukan. edit type, edit type. Show Oh, area, alah. show area. Kalau Ya. ya room number-nya kalau mau nggak usah juga nggak apa-apa. Ya terserah sih room number tuh ya. Oke. Bisa sih emang. Itu tuh 21. Oh, alah. Oke, oke. Aku malah baru tahu juga nih. Ya. Ya ini fitur dari Revit yang cukup membantu kalau misalnya kita mau kan biasa ada apa term of reference project tuh. Nah, terus si room-nya itu kamu ada pilihan ini kan sekarang dia kan ngedeteknya kan bersih tuh. Bersih dalamnya. Tapi kadang kan kita tuh ngitung area itu kan kotor. Jadi as dinding. Iya. Nah, kalau mau bisa diklik di sini nih. Sorry. Tadi klik di luar dulu. Ini nih, yang segitiga ini. Nah, itu ada namanya area and volume computation-nya kamu klik nih. Ya. Nah, itu add wall finish atau add wall center. Kadang suka agak berubah dikit tuh kan, jadi 22 meter persegi. Nah, soalnya karena sekarang dia ngitungnya dari as. Dari as itu. Oh. Nah, kalau yang gini-gini bisa nggak sih? Apa ini kan nggak ada wall-nya nih? Ya, kalau nggak ada wall-nya, kamu kalau mau kena room, kamu harus bikin ini room separator. Oh, Jadi alah, room jadi separator gini itu gitu ya. pengganti dinding. Nah, dan room separator ini nanti di 3D dia nongol sebagai garis kayak model line. Oh, tapi kalau di section nggak keluar garis lagi kan? Enggak, kalau di section kan ya karena garis ya dia cuma kayak garis gitu aja. Dia ketumpuk sama lantai ya hilang. Tapi kalau di 3D-nya kamu coba cek 3D-nya. Itu nanti ada itu di 3D-nya. Room separator-nya itu keluar. Dia kayak garis sendiri gitu. Garis 2D. Kayak Ini model ada line. nih. Ya, tuh. Kayak model line ya modelnya. Nongol dia. Tapi tadi ya, aku kan udah pakai yang pickline itu ya. Terus kan nggak sengaja ke close gitu. Ya, nggak apa-apa kalau udah pakai pickline kan berarti nanti dia nyatu sama si itunya floor-nya kan. Dia berhimpitan kan. Ya itu dia ada yang kedouble tuh. Tadi ada yang udah kamu klik terus diklik lagi. Itunya apa? Room separator. Terus mau ngeklik room separate apa? Pakai tab. Jadi kamu deketin mouse-nya ke situ. Kamu deketin mouse-nya ke yang ada posisinya terus kamu tab tab. Tab atasnya caps lock tuh kamu tab sampai dapat. Jadi sebelum kamu klik kamu tab dulu. Nah, itu ini. del. Nah, itu ada lagi kan. Ya. Terus pakai baru ini. Ya, baru bisa di vacuum kalau misalnya Nggak kedetek ya? Coba di room dulu, kasih room dulu sebelum di tag. Nah, di room dulu. Nah, tuh kasih room dulu. Nah, terus itu udah otomatis. Oke. Oke. Oh ya, ini udah less than 1 minute. Gimana? Aku end dulu, nanti kita convert bentar. Break bentar 5 menit, habis itu aku kasih link lagi ya. Daripada keputusnya nggak enak kayak tadi. Lagi tengah-tengah tahu-tahu bet hilang. Oke. Ya, ini aku end dulu, nanti dia convert recordnya. Ini kan aku record. Nanti beres aku upload ke YouTube. Ini lagi record. Nanti habis ini 5 menit lagi aku kasih link lagi ya, gitu ya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Bentar lagi ya. Oh iya, yang family yang udah dibikin, yang buat isiannya itu kamu udah ada loh kok. Aku kirimin dong kalau ada. Atau Anwar juga boleh kalau udah sempat bikin. Aku malah belum sempat bikin soalnya.
Yang apa tuh? Boleh. Yang buat adaptive komponennya itu family-nya boleh nggak aku dikirimin lewat WhatsApp? Oh Biar, ya Boleh, oke. boleh. coba deh. Kita coba itu dikirim, aku tak coba bikin meshing-nya, terus nanti coba kita apply ya di meshing-nya itu bisa atau enggak. Jadi, oke ini aku share. Oke, aku coba bikin meshing ya. Tes meshing inside. Oke, in place mesh. Save the project. Ya oke. Saya bikin meshing kotak, atau kalau mau yang agak itu dikit, yang mungkin gitu ada gitunya kali. Ini aku delete ini. Trim situ, delete, finish mesh. Oh, sorry. Double klik, create form, oke, finish mesh. Terus sekarang kita coba bikin dia kalau mau lengkung ya. Jadi sekarang kita create form lagi yang void. Oke, close. Kita create yang void. Kita coba bikin yang gitu. Kok kalau di room itu tuh fontnya tuh ukuran itu bisa diatur nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh. Enggak ya. Kayaknya nggak bisa. Apanya roomnya kan? Si fontnya itu, font room. Oh, masuk ke edit type-nya coba. Atau mau lihat itu dulu? Coba kamu yang share screen coba. Di edit type-nya soalnya Coba masuk ke share screen, edit family. Sorry. Share screen dulu ya. Oke. Nah, di edit type-nya nggak ada kan? Kamu close itu. Close. Nah, itu misalnya di yang resepsionis itu, kamu klik. Oke, terus edit family. Nah, oke. Nah, ini yang aku sih ada kebiasaan yang 1050 M2-nya ini aku geser ke atas sedikit. Jadi aku Oh tetap iya, nah itu juga ini banget, ya jauh kejauhan. banget. Ya. Terus si room name-nya itu ya room name-nya itu klik. Nah, itu sorry. Nah, ini kan label 3 mm. Mau digantiin apa? Lebih kecil gitu Oh ya udah, maksudnya. Ini edit kayak gede text, banget tadi. edit type aja. Edit type itu kamu bisa ganti tuh text size-nya. Oh ini ya. Ya, Oh ini fontnya juga bisa ganti ya? ya bisa. Terus misalnya ini text size-nya nih ganti jadi 2 nanti. Atau Arial Nero, itunya misalnya 2. Terus juga di OK. Nah, ini 150 geser ke atas lagi nih, 150 meter persegi. Ya, biasanya aku suka bener-bener mepet gitu. Terus Kalau mama nggak kepake lah ya. yang nama itu sama volume biasanya nggak kepake. Terus load lagi untuk project. Ya, set override. Nah gitu. Oke. Lebih enak kan dilihatnya. Ya, ya tergantung skalanya sih. Iya. Tapi kalau satu rubah semua rubah gitu ya? Yes, Ini juga sih. yes. Dan kalau skalanya 1/200, 1/100 kan lain-lain juga. Dia membesar mengecil sesuai skala. Tapi kalau ngasih dana nggak kelihatan juga ya. Ya, Begitu kan. lah.
Ini kalau skalanya kamu bikin 1/200 gitu, dia juga berubah. Dia membesar. Kan skalamu 1/100 kan. Ya. Biasanya sih yang bawaan dari Revit-nya tuh udah oke biasanya. Bawaannya udah oke, teman memang kalau kasus tertentu perlu diedit ya, memang kadang perlu diedit sih. Oh ya tadi mobil teh di apa sih? Mobil Yang tuh itu. di Entourage. Ya, situ. Itu Beetle. Terus kalau mau Terus? keluarin di komponen, architecture terus di komponen. Oh. Oh, oke. Apa? LNH 210700. Oke, aman ya. Tadi aku udah dikirimin belum itu? Oh iya udah. Di WA aku. Nah, mulai family-nya ya. Coba. Oke. Terus. Itu masing curtain system by face ya kalau nggak salah ya, atau apa ya kalau mau ngasih itu ya, kok lupa ya. Yang gimana kok? Kalau mau ngasih bikin atap itu dari meshingnya kita bikin apa, aku lupa. Dari meshingnya itu, sambil lihat-lihat lagi. Oh, dari meshingnya itu langsung bikin ini nggak sih? Model gitu? Ya, Reference terus model? terus habis itu curtain system, nggak juga curtain system nggak, bukan Atau apa ya, create formnya ya? kalau mau nempelin si itunya, mau Si nempelin family-nya? ya. Oh, itu di ini, di apa? Kalau itu mah full di slope glazing nggak sih? Kenapa? Kalau itu, kemarin aku gimana ya? Rada-rada lupa juga jadinya. Iya, iya. Dari mesin tar. Aku ya udah lanjutin dulu gitu. Gimana aku? Oke, coba lihat. Ini udah share screen belum? Belum. Aku belum. Oh belum. Oh enggak, si Koko Oke. yang belum kan? Aku share screen ya. Oke. Ya, jadi tadi misalnya meshing kan, meshing in place mesh. Oke, in place mesh, terus habis itu bikin tadi misalnya bulat. Bulat gini ya. Terus habis itu create form, solid. Oke, nah ini ada pilihan nih, kayak gini nih. Langsung bulat. Oh.
Oke. Nah, terus habis itu finish match nih misalnya. Aku cek 3D ya. Oke. Tuh, bisa kok langsung gitu. Tapi tadi kok kamu nggak keluar ya? Terus aku ini Tapi kan edit in place. eh, Ya, misalnya aku edit in place. Terus habis itu dari edit in place ini aku ini bisa tak delete ya? Oh nggak bisa. Terus dari sini aku yang atas nih misalnya yang atas. Terus aku divide surface. Keluarnya kayak gitu. Nah terus si surface ini aku kasih trust yang tadi dibikin sama Anwar. Ya tapi jadinya begitu. Begitu. tapi Nah, kenapa kemarin aku bisa buatnya bagus ya, Cuk? gimana? Yang punyamu ya gimana? Apa? Yang Apa, punyamu aku gimana? coba tak Ya, lihat dulu tuh. Aku kemarin nyoba-nyoba gitu bisa, kenapa bisa bagus itu? oke. Bentar, bentar Ya, kok. ya, Ah, oke, ini aku stop share ya. flash. Oke. Ya Nah, gimana sih? ya paling gitu. Soalnya kalau rem kan dia kan gitu kan. Heeh. Ya itu sih pakai detail line aja sih. Kalau nggak itu ya gimana ya? Nah, Tapi kayaknya nggak ini kan mau bikin manual. rada lengkung. Ya paling ambil offset aja. Jadi kamu bikin detail line, terus habis itu detail line-nya kamu iniin, sorry, pakai detail line biasa nih, arsitektur, annotate, detail line. Oke, nah detail line-nya pilih yang peak ini. Terus tapi kamu kasih offset, offsetnya itu se ini selebarnya setengahnya itu. Misalnya remnya ini lebarnya berapa nih? 4 meter itu, ya kasih 2 berarti iya gitu. Atau berarti 1,5 kali. 175 berapa? Ya gitu kan. Klik. Nah, terus yang itunya gambar sendiri. Ininya yang gambar. Oke. RAM-nya pakai floor ya ini ya? Ya RAM-nya pakai floor. Better pakai floor dibanding pakai RAM. Tetap better pakai floor ya kok ya? Aku sih tetap rekomend pakai floor. Karena kalau pakai Karena RAM banyak banyak itunya, banyak banyak apanya yang harus diberesin. Emang kalau RAM yang pakai RAM itu emang keluar ininya ya? Enggak juga kan? Keluar itunya enggak sih? enggak, Enggak juga kan? Tetap keluar itunya. enggak, ya enggak kok. Tetap buat manual. Ya tetap itunya harus manual kan? Ya udah, berarti ya. Kalau bisa nggak sih di copy tapi mengikuti garis gitu? Kalau nggak salah kayak pernah lihat di internet gitu deh. Harusnya sih Terutama ada apalagi kayak yang bikin array. tribun Array. gitu. Sebenarnya ada array yang dibikin array yang ngikutin itu, cuman ada cumannya juga. Cuman karena ininya dia ukurannya nggak sama juga tetap harus dirapiin juga nanti ujung-ujungnya. Ya nggak apa-apa lah. Ah, Bentar ya. lumayan. Tapi hmm, coba ya. Oh. Iya ding. Iya, ada array, cuman ya begitulah array. Terus udah gitu jeleknya array itu dia jadi satu grup kalau kamu edit satu yang lain berubah. Jadi tetap kayak harus di explode juga. Terus ya no, ujung-ujungnya sih manual aja sih. Iya sih. Iya. Sama kayak kemarin tuh aku nyoba pakai array itu buat kan di kantor tuh kan bikin ini
bikin pabrik gitu kan, atapnya kan gede itu berapa puluh meter itu. Terus ini kan ada itunya tuh, ada kayak C kanal yang kayak buat boardingnya gitu, yang tiap berapa banyak itu. Hmm. Nah, itu kan pasti guna banget. Nah iya, betul. Tadinya kan aku pakai array gitu, tapi nggak bisa juga. Ujung-ujungnya tetap ada kayak bagian sini harus lebih panjang dari sini. Terus tiap Hmm. ini itu ada kayak maksimalnya berapa, jadi nggak bisa dibagi rata juga. Akhirnya ujung-ujungnya manual naruhnya. Kopi itu akhirnya satu-satu lah. Hmm. Ya, ya paling sih gitu. Oh iya, kalau mau nge-link ke cat tuh tinggal ini Ya, insert apa in sih? cat. Masukin Oh, itu. kalau maksudnya ininya diedit, terus cat-nya keubah juga gitu misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, kalau itu nggak bisa. Kayak lo Jadi yang itu itu nggak nggak bisa. bisa. Tapi kalau kamu link cat, yang cat-nya dirubah, di sininya berubah bisa. Tapi kalau dari Hmm. sini kamu ke cat, itu harus ekspor. Dan itu dia terpisah udah. Jadi cat-nya nggak Bukan bisa diubah. sinkron ya. Cat-nya udah nggak sinkron. Tapi kalau dari cat ke sini, itu masih bisa sinkron. Hmm. Hmm, begitu. Oke. Apa lagi ya yang mampu ini deh. Oh iya, kalau rumput tuh nggak ada notasinya ya. Padahal aku Ya, udah ini. nggak ada ya notasi rumput ya. Hmm. Hmm, kalau Iya, apa sih aku paling pakai itu aja, kalau rumput pakai yang sen aja, yang titik-titik itu. coba. Grass-nya gitu. Yang bagian atasnya Oh iya deh. grass-nya. Oh, ini data aja deh ini. Nah, ini grass-nya. Yang grass-nya itu kamu ganti. Misalnya, Nggak keubah ya ininya. ya, eh, ini kamu material library-nya bikin baru juga nggak apa-apa sih. Kasih sen. Sen kayak nggak ada deh. Oh ini deh. Sen ya. Terus sen-nya surface pattern-nya kamu main ini. Surface pattern. Surface pattern jangan Surface. surface pattern-nya tuh, Oh, nah itu kamu ganti titik-titiknya. Nah itu tuh gypsum plaster itu. Atau sand dance. Nah, itu boleh. Keluar nggak? Ya gitu deh. oh keluar keluar. Cuman kalau yang model gini-gini itu dia kayaknya, Oh ya model gitu. ya yang Saya yang model gini. arsitek tuh pada pakai yang begitu kan. Iya, kalau yang model gini tuh kalau nggak salah aku punya nggak ya? Aku harus nyari sih. Kayaknya seingatku aku pernah dapat file Revit yang ada ininya gitu. Jadi kalau itu Hmm. ada kan tinggal di copy paste saja, heads-nya masuk. Karena untuk bikin heads-nya itu ada itunya sendiri. Oh. Nanti coba aku bantu cariin itunya ya, heads-nya. Oke.
komponen CM ya. Oh, Hmm. ini asistensinya udah sampai mana sih ngomong? Udah pengumpulan kapan? Nggak tahu. Kapan? 2 kali assist lagi offset. Oh gitu. Tapi Iya. gini kok masih pada belum jelas semua. Kayak kalau aku ya masih pada berubah bentuk. Terus kemarin masih ada yang belum dapat bentuk juga kok. Oh, Masih ada yang apa? Program ruang malahan. oke. Oke. Lumayan aneh sih kok kali ini. Oh, gitu. LC kalau gitu ya. Oh, iya. Ayo ngomong nih, kita ada kontestan satu lagi. Dirsal tuh aku manggilnya apa? Cale kan? Halo? Sorry, kamu dari tadi kayaknya pengamat aja ini. Iya, sambil nge-cat juga ini. Oke. Kita nanti coba ngobrol lagi ya. Ini lagi rame nih kebetulan hari ini nih, Luka sama Antar nih. Kalau kamu rencana gimana? Abis ini mau ambil apa? Maksudnya mau kalian seangkatan nggak sih lain ya? Sama kok. Oh sama, kamu lagi bikin ini juga berarti. Berarti ya lumayan Iya, terbantu lah ya sama kita ngobrol-ngobrol ini. iya tadi nyimak juga. Lumayan. Aku tuh lupa terakhir kita ketemu tuh kamu udah belajar Revit belum ya? Belum sih, terakhir masih basic AutoCAD sama SketchUp kan. Oh, AutoCAD sama SketchUp ya? Oke. Kalau nggak salah kamu pakai Mac kan ya? Iya, Oke. Bootcamp gimana? Udah pernah coba? belum. Atau virtual Windows? Belum Oke. sih. Rencana mau main-main Revit juga atau tetap di AutoCAD dan SketchUp? Kayaknya sementara aku kayak tetap dulu deh. Oke. Apa? Oke deh. AutoCAD SketchUp. Oke. Di sekolah baru IT baru Oke. yang Ya paling nanti ilmunya rada Tadinya, beda aja sih. iya. Bikin ininya. parah sih dia ngajarin ngene kok sengkil Gitu. bukanan. Ariko juga sama ya berarti ya. Nanti paling main-main SketchUp sama AutoCAD dulu ya sementara ya. Iya. Iya. Oke. Sip lah. Tadinya aku mau nanya itu sih kok, Mas. Bikin trust di SketchUp itu gimana? Oh, oke. Bikin trust di SketchUp ya. Soalnya waktu itu belum sempat bahas plugin sama plugin extension juga sih. Jadi masih rada bingung. Oh, oke. Iya. Ya nanti kita atur waktu lagi kali ya. Karena kan ini lagi pada main-mainnya main Revit nih, belum nggak terlalu bahas ke SketchUp sama Iya. AutoCAD ya. Ya mungkin apa kayak next week gitu kali ya. Sabtu pagi gitu kali ya. Mungkin lebih enak kali ya Kak. Gitu. Oke. Boleh. Oke. Aku masih Oke, penasaran. nanti aku sambil nanya lewat WA boleh aku? Boleh banget. Boleh banget. Oke. Halo Ini kok. agak off topic nih. Iya. Aku soalnya kayak ingetnya kamu udah main-main Revit juga, tapi seingatku emang pakai Mac kan. Mac kan nggak belum keluar Revitnya. Iya, belum Iya. support. Belum. Oke. Ya paling sih kalau kita ngobrol SketchUp paling ya next week paling nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Nanti aku tanya lewat WA aja. Oke, siap. Pas
paling mau nanya itu sih pluginnya apa aja. Pluginnya ya. Oke. Iya, belum belajar. Sip, sip. Ya, ya. Pluginnya kebetulan aku ada beberapa juga sih. Nanti coba aku upload deh sekalian biar bisa dipakai. Siapa tahu bisa langsung download. Apa udah ada? Beberapa udah ada juga. Kemarin aku baru sedikit juga sih. Oh, oke, oke. Kalau nggak salah tuh ada juga kok pluginnya yang kayak Satu. milih permukaan gitu terus bikin truss berdasarkan itu tuh kalau nggak salah ada. Oh, dari bidang gitu ya? Kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah tuh aku dulu pernah lihat ada plugin SketchUp yang dia kayak dari permukaan itu, tapi ini atap ya, kasusnya atap. Jadi dia dari atap itu dipilih permukaannya, terus dia kayak bikin truss di bawahnya gitu. Tapi mesti ini lagi deh, belajar lagi deh gitu. Aku mesti cek lagi. Ya. Halo Tapi Arifo, apa kabar? Sorry nih. Topiknya lagi nggak nyambung nih kayaknya nih, Arifo sama Saleh nih. Kayaknya lagi mau main-main SketchUp sama AutoCAD, tapi ini topiknya kita ke Revit. Kok nanti kalau ada tanya-tanya aku dari WA ya, kok. Oke, boleh, 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 boleh. Siap, 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 siap. oh, kalau yang Enscape itu support dari SketchUp juga kan ya? Enscape support ke SketchUp, cuman aku nggak tahu yang SketchUp for Mac. Karena Enscape yang aku punya ini installer untuk Windows. Jadi kalau selama ini sih aku cari installer yang buat Mac, yang buat renderan SketchUp-nya, terus terang sih aku belum dapet. Ada sih namanya kayak Cinema 4D itu, tapi aku belum belajar makainya juga. Jadi, Oh, Cinema 4D itu kayak Blender gitu ya? wah kurang paham juga. Blendernya aku juga belum nyoba sih, soalnya. Jadi, kalau SketchUp, ya paling kita cari di itu aja, yang free-free aja, adanya apa, yang untuk rendernya gitu. Cuman kalau yang bayar kayak Enscape gitu, yang buat Mac-nya aku belum dapat. Baru dapatnya yang baru buat Windows aja. Gitu. Aku kepikirannya tadinya kalau misalnya nggak keberatan sih Mac-nya coba di bootcamp aja gitu. Iya. Jadi bisa kalau begitu Mac-nya udah kamu bootcamp, udah beres. Jadi kayak Revit kamu bisa pakai, terus eh, bahkan kamu kayak SketchUp-nya kamu bisa milih 3 plugin kan buat render kan. Kamu bisa pilih Lumion, Enscape, atau V-Ray. Gitu. Karena setahuku tuh Mac itu dia VGA card-nya biasanya nggak terlalu support buat gaming kan. Sementara kayak Lumion gitu kan dia mintanya kan VGA card-nya buat gaming. Jadi biasanya Lumion-nya kurang bagus kalau jalan di Mac. Nah, tapi ada yang program mirip-mirip Lumion itu Enscape namanya. Itu Kemarin sempat lihat itu juga sih. harusnya bisa kalau kita pakai virtual Windows gitu atau bootcamp harusnya bisa. Kalau misalnya kamu nggak mau bootcamp, bisa juga virtual Windows, virtual machine. Jadi kalau bootcamp itu kan kamu pas lagi nyalain Mac-nya pertama, kamu milih mau jadi Mac atau mau Mac OS atau mau Windows. Ya. Iya. Nah, tapi ada juga yang waktu itu aku lihat, jadi masuk dulu ke Mac-nya, terus habis itu di dalam Mac-nya itu ngeran Windows gitu. Jadi si Windows-nya tuh kayak di dalam cuman kayak salah satu dari sekian aplikasi yang ada di dalam Mac kayak gitu. Nah, dari Windows-nya itu terus baru kita install itu berarti itu bisa juga seperti itu. Cuma penyimpanannya jadi Salah, kebagi dua juga ya. kalau nggak salah sih kemarin si siapa ya? Tamiya kalau nggak salah pakai Mac juga. Mungkin bisa nanya-nanya juga sih gimana itunya dia running Windows-nya di situ. Vania apa Thalia apa Dea? Kayaknya Vania deh, pakai Mac dia. Kenal nggak sama Benar. Vania? Satu angkatan nggak atau beda? Yang mana ya?
Ya mungkin beda angkatan sih kalau nggak kenal. Eh, Harusnya sebenarnya tapi kalau V-Ray ada, cuma oh V-Ray ada. iya kemarin udah coba install. Oke, oke. Cuma karena nggak original, dia nggak mau bekerja, nggak mau Oh, I kebuka see. gitu V-Ray-nya. Oh, Tapi iya, udah iya, iya, keinstall. iya. Benar, 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 benar. Iya, iya, iya. Ya, ya kalau aku saran sih kalau memang mau explore lebih jauh, itu install Windows sih. Kayaknya sih begitu install Windows sih kayaknya sih udah banyak masalah yang beres sih harusnya sih. Gitu. Ya, mungkin sih sementara sih gitu. Cuman ya kalau misalnya mau paksain pakai SketchUp sama AutoCAD dulu ya kita sebisanya dulu lah. Iya. Kalau untuk renderingnya emang udah butuh rendering atau belum? Aku nggak tahu kalian semester berapa sih butuh rendering itu semester berapa? Kalau zamanku dulu tuh terakhir-terakhir doang pas mau SPA akhir SAA tuh baru butuh rendering. Kalau SPA sekarang rendering bisa dipakai buat pengganti market sih. Oh, Kalau dari oke. Oh ya bagus ya. Hmm. Oke, 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 oke. oh ya, aku mau nanya kalau tadi kan Ya, aku lihat yang Revit emang bisa jadi 2 dimensi CAD kan ya. ya, ya bisa, Kalau misalnya aku bikin teras di SketchUp terus di export 2D ke AutoCAD bisa, gitu bisa. bisa. Tapi Jadi dari harus ada. SketchUp, ya dari SketchUp itu kita bisa ekspor 2D juga. Jadi nanti kita bisa bikin tadi di SketchUp itu ada namanya section plane. Nah, section plane itu kita kalau ngambilnya dari atas dia jadi denah, kalau dari samping dia jadi potongan. Nah, yang potongan ini kalau udah nanti di proyeksi ortogonalnya kita ekspor ke CAD, kita nanti ada pilihannya ekspor sebagai 3D atau sebagai 2D. Nah, kita pilihnya sebagai 2D dan 2D CAD bukan 2D JPEG, nanti dia di CAD dia jadi 2D. Cuman nanti di CAD-nya kamu masih harus rapikan lagi. Biasanya karena masih banyak garis-garis yang numpuk dan segala macam gitu. Tapi kalau Emang kalau asal ke print bentuknya kayak gitu nggak terlalu peduli sama rapi atau enggak sih, nggak apa-apa juga sih. oke oke. Bisa, bisa. Cuma Tapi jawabannya bisa. kalau Bisa. kalau misalnya bikin teras, misalnya aku mau bikin mulai teras tapi mulainya di AutoCAD kayak gitu bisa nggak? Bisa, bisa juga. Terus jadi nanti dari trustnya di AutoCAD, kita masukin ke, ya tergantung ya, kamu butuh nanti tampilan 3D-nya atau enggak. Karena kita kalau ngobrol trust itu kan dia kan rangka atap ya. Rangka atap itu kan kadang ya perlu ditampilin atau enggak kan ya tergantung gitu loh. Karena pada kenyataannya kan dia biasanya kan ngumpet kan, si trustnya kan, ngumpet di dalam atap kan. Ya itu kita nggak perlu tampilin. Jadi yang kamu buat di CAD ya stay di dalam CAD. Tapi kalau misalnya pun habis itu kamu mau tampilin itu di 3D, di SketchUp, itu bisa juga. Jadi nanti dari 2D CAD-nya, kita dari SketchUp-nya kita import itu si CAD-nya. Terus nanti dari CAD-nya kita kayak di tracing ulang, di push and pull. Jadi naik-naik lagi. Jadi kita 3D di situ. Itu bisa juga. Atau mungkin bisa di-explode juga, terus otomatis kayak di push and pull satu ke satu itu bisa juga. Gitu. Oke oke. Nanti Cuman aku ya coba. nanti cuman nanti teknis pelaksanaannya mungkin nggak seinstan kayak Revit ya, lebih sedikit lebih manual gitu. Ya. Dan untuk ngedit-ngeditnya juga mungkin akan lebih lebih butuh banyak usaha lah istilahnya gitu. Begitu, gimana kira-kira?